Nah ini, lalu Nabi juga menyampaikan di antara kenapa Nabi meningkatkan ibadah, di antaranya juga beliau sampaikan dalam hadis Usamah itu, ini adalah bulan syahr turfa'u fil a'mal. Kenapa aku rajin ibadah, meningkat ibadah? Di antaranya karena ini bulan dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ketika diangkat amalku, dilaporkan amalku kepada Allah dalam keadaan ibadah, dalam keadaan puasa. Nah, para ulama hadis ketika menjelaskan kenapa kok ada peningkatan signifikan, penguatan spiritual, meningkatkan hubungan dengan Allah dengan ibadah, termasuk di antaranya puasa dan boleh dengan ibadah yang lainnya, karena isti'dadan li liqa'i Ramadan. Ini sebagai persiapan, sekaligus menjadi persiapan bekal yang terbaik untuk menyambut Ramadan. Sehingga kalau sudah masuk Ramadan sudah biasa, sudah nggak aneh lagi. Puasa tinggal melanjutkan, baca Al-Quran tambah lancar lagi, sedekahnya rutin jadinya, jadi biasa karena sudah ada persiapan tadi. Dan itu bagian dari isti'dad, ya, zat ruhi, bekal ruhi yang dipersiapkan Rasulullah SAW, yang kemudian ternyata ini tidak rahasia, tidak misteri, dirasakan aroma dan aura, ya, penguatan spiritual ini ternyata dirasakan oleh keluarganya, sehingga istri-istrinya tadi menceritakan, juga dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, sehingga Usamah bin Zaid juga menceritakan, sehingga nggak perlu rahasia. Jangan sampai bapak-bapak ini merahasiakan puasanya di depan istri, mereka kasih makan, terima kasih, nggak bilang-bilang padahal puasa. Semua dirasakan, diketahui. Dan ini juga salah satu poin penting Bapak Ibu, ketika keluarganya, istrinya merasakan itu, berarti Rasulullah SAW juga ingin mempersiapkan dan mengkondisikan keluarganya untuk bersama-sama mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga perlu kita persiapkan untuk sama-sama semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah hari-hari, saat-saat anak-anak kita, keluarga kita, di rumah-rumah kita ini mulai diingatkan. Ya, inilah yang disebut dengan tarhib. Selain ya mungkin ada kegiatan ya, pengajian seperti ini, tapi juga dalam sisi operasional, prakteknya langsung, itu juga tarhib, mengingatkan, mengkondisikan keluarga untuk bersama-sama bersiap-siap menyambut Ramadan dengan gembira, dengan meningkatkan ibadah, sehingga rumahnya mulai dihiasi dan diramaikan dengan alunan ayat-ayat Allah. Yang tadinya sepi mulai diajak mengaji, mulai diramaikan membaca Al-Quran, ya. Yang tadinya sepi mulai diingatkan anak-anaknya untuk dibangunkan sholat lebih rajin lagi, ya, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bayangkan kalau persiapan-persiapan ini dilakukan, apalagi ada kesesuaian secara historis turunnya ayat puasa, lalu ditambah lagi dengan Nabi SAW memberikan keteladanan langsung dengan mempersiapkan persiapan spiritual. Kira-kira Bapak Ibu, kalau keluarga kita juga seperti itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim juga seperti itu, kira-kira Ramadan nanti ini lebih berkualitas atau tidak? Pasti akan lebih berkualitas. Kalau lebih berkualitas, pengaruh positifnya bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan sosial kita, bagi kehidupan berbangsa dan negara kita, kira-kira pengaruhnya lebih baik atau tidak? Pasti akan lebih baik. Kenapa? Persiapan, sehingga prestasinya pasti lebih baik. Sama seperti tadi, anak-anak kita yang mau ujian, kalau persiapan pasti lebih baik. Tapi kalau nggak ada persiapan, pasti ya jangan disalahkan kalau prestasinya nggak baik. Begitu pula sang juara-juara tadi dalam berbagai macam kompetisi, mereka mempersiapkan dengan ketat dengan ini, karena ingin jadi juara. Beda kalau kemudian masuk dalam sebuah kompetisi nggak ada persiapan, kagok, kemudian juga berat melaksanakannya, kemudian juga ya dia nggak tahu makna dan hakikat ibadah, akhirnya ya dia semaunya melaksanakan pun kadang-kadang semaunya. Kalau lagi mood taraweh, kalau lagi malas dikit malas, kalau lagi ini ya apa namanya semangat. Bahkan ada sebagian dari yang mengaku Muslim sendiri bahkan enggak, biasa tinggalkan puasa itu nggak pernah merasa dosa, tapi pas di lebaran itu lebaran nggak ada. Jadi kayak semangat, masya Allah, wah persiapan untuk lebaran ini semangat, tapi di dalam puasanya malas. Kenapa? Karena nggak ada pemahaman, karena nggak ada persiapan. Bapak Ibu, Ustaz, ayat itu kan adanya di ayat tentang haji, betul? Ayat 197 itu kan diawali ayat 196. Itu kan konteksnya bicara tentang haji. Iya betul, nggak ada masalah. Kenapa? Karena para ulama, Bapak Ibu, itu ada kaidah dalam ilmu Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan, yang jadi pelajaran itu adalah keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Tapi selalu ada korelasi, ada hubungan. Jadi kalau Bapak Ibu baca tafsir ayat ini akan ditemukan, silakan yang punya tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu diriwayatkan dulu Bapak Ibu orang-orang Yaman itu dia termasuk perbatasan dengan Saudi, negara yang agak dekat dengan Saudi. Orang-orang Yaman itu kalau mau haji itu hajinya bonet, tahu bonet?
Apa Pak, Bu? Bondo nekat. Jadi bondo nekat, bekal nekat. Bagaimana? Mereka mengatakan, na'ujju baitallah wala ta'imuna. Kita akan pergi menuju rumah Allah. Kita akan pergi haji. Kita akan mengunjungi rumah Allah. Masa Allah nggak memberi makan kepada kita? Masa Allah nggak memberi makan kepada kita? Kan kita mau pergi ke rumah Allah. Akhirnya mereka bonek. Nggak bawa bekal makanan, nggak dipersiapkan. Beda dengan jamaah haji kita coba kalau mau haji. Isinya apa kopernya Pak? Rendang, ikan asin, abon, lengkap itu udah. Kadang-kadang ada sebagian bawa beras juga. Alhamdulillah sekarang pengelolaan haji kan juga di sana dikasih makanan juga. Gitu. Tapi juga kadang-kadang perlu juga tambahan-tambahan lauk karena untuk meningkatkan selera. Nggak apa-apa, itu kan fisik perlu dipersiapkan karena ibadah haji itu memang ibadah yang menggabungkan fisik juga finansial tapi juga perbuatan sehingga memang ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang memang betul karena cukup lama menu-menu yang disajikan kadang-kadang tidak selera bagi sebagian orang gitu. Ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja ya kalau mau bawa bekal. Tapi bekal-bekal yang memotivasi untuk semakin meningkatkan ibadah itu supaya sehat dan seterusnya. Nah, mereka nggak bawa bekal. Akhirnya begitu mereka sampai di tanah suci, apa? Sengsara sendiri. Kemudian juga menyengsarakan orang lain juga, merepotkan orang lain. Maka fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Wa tazawwadu, berbekallah, bawa bekal. Haji ini ibadah fisik, kalian melakukan perjalanan jauh, persiapkan makan secukupnya. Untuk selama hari-hari kalian berangkat. Makanya ada istilah di kita ongkos naik haji OIH. Ya. Yang OIH itu cakupannya bukan hanya bayar alat transportnya saja, ongkos transport pesawatnya saja. Termasuk di situ include untuk makan minumnya. Bahkan di kita ada kebijakan setiap jamaah dikembalikan lagi untuk sebagai bekalnya dalam bentuk real, untuk tambahan bekal. Khawatir nggak punya real ini dikasih. Ini luar biasa. Memang tidak semua negara seperti kita.